wa ma'ahu arba'una alfan, bersama Nabi 40.000 kaum muslimin. Wa qila sab'una alfan, ada yang mengatakan Nabi keluar dari Madinah membawa jamaah 70.000. Wa qila mi'atu alfin, ada yang mengatakan juga Nabi keluar dari Madinah menunaikan ibadah haji wada itu membawa jamaah kaum muslimin 100.000. Wa qila ghairu dzalik, ada pendapat lain mengatakan lebih daripada itu. Wa kanat waqfatuhu bil jum'ah, haji wada yang dilaksanakan Nabi pada tahun ke-10 itu wukuf di Arafahnya tepat pada hari Jumat. Wa nuzila alaihi fiha al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Setelah Nabi melaksanakan manasik ibadah haji, ketika itu Nabi berada di atas tunggangan kendaraannya. Turun malaikat Jibril menyampaikan wahyu tentang kesempurnaan agama, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ayat ini turun ketika itu Nabi berada di atas punggung untanya. Pas turun ayat itu tersandar Nabi di punggung unta. Ayat ini menerangkan tentang syariat yang dibawa Nabi itu selesai. Artinya tidak ada penambahan lagi, tidak ada pengurangan lagi. Sembahyang sehari semalaman 5 waktu, ya 5 waktu itu Pak. Tidak tambahan lagi sampai 12-13 umpama. Atau seminggu sekali kita sholat Jumat, itu tidak lagi tambahan. Ada pakai sebulan sekali pulang yang Jumat, ada tahunan ada lagi. Jadi syariat yang dibawa Nabi telah sempurna, tidak ada penambahan lainnya. Dan juga Allah menyatakan bahwa Allah telah menyempurnakan nikmat yang Allah anugerahkan, dan Allah ridha Islam sebagai agama kita. Maka ketika ayat ini disampaikan kepada kaum muslimin yang ketika itu bersama Nabi melaksanakan haji wada, semua gembira. Kenapa ada gembira? Karena agama yang kita anut, agama inilah yang Allah ridhoi. Kalau sudah Allah ridho, kemana lagi nak mencari yang lain? Semuanya senang, gembira dengan ketetapan Allah. Syariat kada lagi bertambah. Cuma satu yang menangis ketika itu, bersedih mendengar ayat itu disampaikan oleh Nabi, yaitu Abu Bakar Siddiq. Karena memang di antara para sahabat itu yang paling jeli, yang paling teliti Abu Bakar Siddiq. Cerdas orangnya, paling jeli. Orang kada paham, dia paham orang. Kenapa menangis? Karena Abu Bakar Siddiq paham dan tahu kalau sudah agama sempurna, syariat tidak datang lagi ke Nabi, berarti selesai tugas Nabi. Kalau Nabi sudah selesai tugasnya di dunia, berarti kada lawas lagi Nabi akan meninggalkan kaum muslimin selama-lamanya. Itu dipahami oleh Abu Bakar Siddiq sorangan. Yang lain tidak paham, yang lain saya tak kurihinya, karena gembira agama telah sempurna, agama Islam itu Allah ridha. Maka ujar Abu Bakar Siddiq, setiap kesempurnaan pasti ada kekurangan. Agama sempurna, tapi kurangnya jangan berpisah dengan sang kekasih, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
walam yahujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hijrati suwaha. Setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, 10 tahun Nabi berada di Madinah, Nabi tidak pernah melaksanakan haji kecuali haji wada itu aja. Jadi sekali itu Nabi melaksanakan haji, yaitu haji wada ketika Nabi di Madinah. Wa qad hajja qabla an-nubuwwati wa ba'daha hajjatin la yu'rafu 'adaduha. Adapun Nabi naik haji sebelum Nabi hijrah, berarti Nabi masih di Mekah, maupun Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi, itu beberapa kali Nabi melaksanakan ibadah haji. Jadi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, Nabi sudah berhaji. Kemudian ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, Nabi masih di Madinah, Nabi juga melaksanakan ibadah haji ketika Nabi di Mekah. Tapi setelah Nabi di Madinah, cuma 1 kali, yaitu haji wada. Jadi kalau dihitung dari awal, itu berkali-kali Nabi naik haji. Cuma musannif di sini menyebutkan la yu'rafu adaduha. Berapa persis jumlah berapa kali Nabi itu naik haji? Kada tahu berapa kalinya. Intinya ketika Nabi hijrah cuma sekali, yaitu haji wada. Wa'tamara ba'dama hajara arba'a umar. Nah, adapun umrah ketika Nabi sudah berada di Madinah, hijrah ke Madinah. Nah, selama 10 tahun Nabi berada di Madinah, Nabi melaksanakan umrah 4 kali. Umratul Hudaybiyah, pertama umrah Hudaybiyah, wa umratul qadha, yang kedua umratul qadha. Umrah Hudaybiyah itu terjadi ketika Nabi dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, membawa rombongan tanpa peralatan senjata apa-apa, karena memang tujuan adalah umrah, tapi sempat terhalang karena dicegah atau tidak diberikan oleh kafir Quraisy masuk ke Mekah. Kemudian setahun setelah Umratul Hudaybiyah, maka Nabi melaksanakan umrah lagi, yaitu Umratul Qadha, itu kedua. Wa umratun ilal ji'ranati fi athari waq'ati Hunain. Yang ketiga, Nabi melaksanakan umrah ketika Nabi berada di Ji'ranah. Itu setelah terjadi peperangan Hunain. Jadi dalam perang Hunain harta rampasan banyak, karena memang dalam perang Hunain itu tuh musuh banyak bawa harta, memang harta dibawa aja semuanya. Jadi kabilah Hawazin dan kabilah Saqif bersatu beserta kabilah-kabilah lain dan Arab-Arab Badui itu diajak semuanya berperang. Kemudian harta benda dibawa semuanya. Tujuannya dibawa semuanya supaya bala tentara mereka itu ketika dipukul mundur oleh kaum muslimin bertahan. Karena kalau seandainya kada bertahan, banyaklah ditinggal anak bini dan tinggal harta ditinggal. Jadi mau kada mau harus berjuang. Itu yang diinginkan oleh pemimpin kabilah Hawazin. Nyatanya mereka pun kalah dalam perang, harta yang dibawa mereka pun dirampas. Nah, ketika berada di Ji'ranah, maka Nabi membagi-bagi harta rampasan perang. Jadi harta rampasan perang itu memang sudah dihalalkan oleh Allah. Harta rampasan perang, mungkin ada perang, tetapi haram. Pegal melampuni rampasan perang, memang dalam berperang itu harta rampasan perang, ghanimah sebenarnya.
Nah, ketika Nabi berada di Jirona, setelah membagi-bagi harta rampasan perang dengan kaum muslimin, maka Nabi pun langsung ke Mekah melaksanakan umroh. Wa umratun ma'a hajjatihi. Kemudian yang keempat, umroh yang dilaksanakan Nabi bersamaan dengan haji wada yang dilaksanakan Nabi. Jadi ketika Nabi berada di Madinah 10 tahun, itu 1 kali haji, yaitu haji wada, kemudian 4 kali umroh. Wa fi tilka sanati aslama Jarir bin Abdullah al-Bajali. Pada tahun yang ke-10 Hijrah masuk Islamlah sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah al-Bajali. Jarir bin Abdullah al-Bajali ini masuk Islam sudah di akhir-akhir, artinya di penghujung umur Nabi. Jarir bin Abdullah al-Bajali ini orang Yaman. Ketika Nabi khutbah haji wada, datanglah Jarir bin Abdullah al-Bajali masuk Islam. Ketika Jarir bin Abdullah masuk Islam, maka Nabi meminta kepada Jarir, ujar Nabi, hendaklah kau ni maulah aku gembira, maulah pikiranku ni tenang. Ujar Jarir bin Abdullah, apa? Itu di Yaman itu masih ada lagi patung berhala tegak berdiri yang menjadi kiblat orang Yaman, hancurkan gitu. Aku masih kepikiran itu kalau sejenak. Maka Jarir bin Abdullah al-Bajali pun ke Yaman merobohkan patung yang menjadi patung berhala yang menjadi kiblat orang Yaman ketika itu. Dan Jarir bin Abdullah al-Bajali ini, ujar Sayyidina Umar, adalah Nabi Yusufnya di masa ini. Artinya Jarir bin Abdullah al-Bajali ini orangnya tampak rupawan. Sampai-sampai Sayyidina Umar nyambat nih Nabi Yusuf zaman kita, nah ini orangnya. Memang orangnya tampak rupawan. Ini Jarir bin Abdullah al-Bajali. Wa nazalat idza jaa nasrullah wal fath bi Mina. Pada tahun yang ke-10 Hijrah turun juga surah An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu pada tahun yang ke-10 turun berkenaan ketika itu Nabi sedang berada di Mina Yauman Nahar, pas pada hari Idul Adha. Di hari raya Idul Adha Nabi di Mina turun ayat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yauman Nahari fi hajjatil wada. Jadi pas Nabi berada di Mina, pas Idul Adha, ketika Nabi melaksanakan haji wada, itu turun ayat itu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa qila qabla wafatihi bi salasati ayyam. Ada yang mengatakan pula bahwa surah An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath ini turun itu sebelum wafatnya Nabi, 3 hari sebelum wafat Nabi. 3 hari sebelum Nabi wafat turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Wa fiha mata Ibrahim ibn Nabi. Pada tahun yang ke-10 Hijrah wafat, meninggal dunia putra Nabi, putra bungsu, anak terakhir, putra bungsu yang bernama Ibrahim. Jadi Ibrahim ini anak Nabi paling bungsu, dan inilah satu-satunya anak Nabi selain dari Khadijah. Jadi Nabi diisi anak 7, 6 semuanya dari rahim Khadijah,
satu dari Mariatul Qibtiyah, yaitu Ibrahim. Jadi memang Nabi banyak berbini, cuma 6 anak itu terlahir dari Sayyidah Khadijah. Satu terakhir laki-laki terlahir dari Maria Al-Qibtiyah, orang Mesir. Umur 2 tahun Ibrahim pun meninggal, tepatnya di tahun yang ke-10 Hijrah. Jadi di akhir tahun 8 Hijrah terakhir, tahun ke-10 Hijrah meninggal dunia. Ketika putra Nabi Ibrahim ini meninggal, tepat ketika itu gerhana. Maka banyaklah kaum muslimin yang lain mengait-ngaitkan masalah itu. Nah, anak Nabi bang meninggal, makanya gerhana. Mengait-ngaitkan anak Nabi bang meninggal, makanya gerhana. Maka Nabi bantah itu semua, karena ada kaitannya dengan Nabi orang meninggal orang gerhana. Gerhana matahari, gerhana bulan itu adalah 2 dari sebanyak-banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi gerhana matahari, gerhana bulan itu sebagian kecil tanda kekuasaan Allah. Jadi ada kaitannya dengan orang yang kematian. Kalau Allah kena ada orang mati, pas orang gerhana dia. Kebetulan ada istilah itu. Nabi jauh-jauh hari dia ada kaitannya gerhana orang mati yang mati gerhana ya gerhana perkara lain gitu. Jangan dikait-kaitkan. Ada juga orang meninggal dunia tiba-tiba ribut hujan lambat. Nah, jadi orang Jepang meninggal ini ada kaitannya. Hujannya hujan, hari ribut ya ribut, mati ya mati orangnya. Nah, itu jauh-jauh hari dan Nabi tidak usah mengait-ngaitkan mengudir itu. ولما رجع صلى الله عليه وسلم من حجته إلى المدينة أقام بها بقية ذي الحجة 16. Manakala Nabi telah selesai melaksanakan haji wada, Nabi pun pulang dari Mekah ke Madinah, pulang ke Madinah. Nah, ketika di Madinah itu sisa-sisa dari bulan Zulhijjah itu Nabi habiskan di Madinah. Artinya kada habis bulan Zulhijjah itu tuh Nabi masih di Mekah. Tapi setelah selesai melaksanakan manasik haji, masih di bulan Zulhijjah, Nabi pun pulang ke Madinah. Itu masih pada tahun yang ke-10 Hijrah. Summa dakhalat 16 fa aqama al-Muharram wa Safar. Kemudian setelah itu masuklah tahun yang ke-11 Hijrah. Jadi tahun yang ke-11 Hijrah masuk, tahun yang ke-11 Nabi pun masih seperti biasa. Jadi melalui bulan Muharram dan bulan Safar kegiatan seperti biasa. Artinya tidak ada Nabi sakit-sakitan yang dia belum. Setelah melaksanakan haji wada, masuk bulan Muharram, masuk bulan Safar, Nabi seperti biasa. Wa fi yaumil arbi'i min akhir Safar bada'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam waj'uhu fahamma wa sadah. Nah, sudah di akhir-akhir bulan Safar, tepatnya hari Rabu terakhir bulan Safar. Kalau kita nyebut ini bulan Arafat Mustamir, Rabu terakhir di bulan Safar, disitulah Nabi mulai sakit, mulailah terasa demam, mulailah Nabi sakit kepala. Jadi yang dialami oleh Nabi sakit itu tuh demam, panas, sakit kepala. Tidak kayak kita mengudir macam-macam sampai begini dirinya.
kolesterol ada tinggi sama macam dirinya. Nabi dah umur 63 tahun. Jadi di akhir hayat Nabi, di akhir bulan Syawal, Nabi mulai sakit. Jadi sakit yang Nabi rasakan itu demam dan sakit kepala. Sampai mengikat kepala Nabi. Orang berikan lagi kepala. Bilang perang genting kepala diikat. Karena koyo-koyo ada mengikat kepala. Wa asyara fihi isyaratan zahiratan bi khilafati Abi Bakr bi sanaihi alaihi ala al-mimbar kama fuhima duna baqiyati sahabat. Ketika Nabi sudah sakit, maka ada isyarat petunjuk, isyarat yang jelas bahwa kelak ketika Nabi meninggal dunia, yang akan menjadi khalifah pengganti setelah Nabi adalah Abu Bakar. Itu terlihat ketika Nabi SAW memuji-muji Abu Bakar di atas mimbar. Dan pujian-pujian Nabi terhadap Abu Bakar yang itu mengisyaratkan Nabi menjadikan pengganti setelah Nabi itu adalah Abu Bakar. Itu cuma sebagian sahabat, sebagian kecil yang paham. Jadi apa yang disampaikan Nabi terlintas di dalam penyampaian Nabi itu sebenarnya isyarat bahwa yang akan menjadi khalifah pengganti setelah Nabi itu Abu Bakar. Cuma hanya sebagian kecil para sahabat yang bisa menalar, memaham itu. Wa qala fi akhir khutbatihi, Nabi SAW pun bersabda di akhir-akhir khutbahnya, Inna 'abdan khayyarahu Allah baina ayyutiyahu zahrata dunya wa baina ma 'indah fakhtara ma 'indah, yakni sallallahu alaihi wasallam bidzalika nafsah fabaka Abu Bakr. Jadi di akhir-akhir khutbah Nabi menyebutkan, Inna 'abdan khayyarahu Allah baina ayyutiyahu zahrata dunya wa baina ma 'indah. Ujar Nabi, sesungguhnya ada seorang hamba yang mana hamba itu oleh Allah disuruh memilih antara gemerlapan dunia dengan apa yang ada di sisi Allah. Ketika hamba itu disuruh oleh Allah memilih, rupanya si hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Hamba itu tidak memilih gemerlapan dunia. Jadi yang dimaksud Nabi hamba itu siapa? Ya dirinya sendiri. Yakni sallallahu alaihi wasallam bidzalika nafsah. Yang dimaksud Nabi hamba yang disuruh oleh Allah memilih, hendak gemerlapan dunia kah, hendak apa yang disediakan. Tapi si hamba ini memilih apa yang disediakan oleh Allah. Nah, hamba yang dimaksud itu ya Nabi sendiri. Mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi itu, fabaka Abu Bakr, menangis Abu Bakar. Orang lain tidak menangis, Abu Bakar dia menangis. Kenapa? Karena Abu Bakar paham, yang paling mengerti, yang paling paham tentang Nabi itu yang Bakar. Karena memang Abu Bakar itu kawan-kawan Nabi sebelum Nabi diangkat jadi Nabi. Artinya tuh masih katakan masih bujangan, sudah kawan. Jadi yang paling memahami dengan keadaan Nabi Abu Bakar. Jadi yang dimaksud Nabi hamba yang diberi pilihan oleh Allah itu, Abu Bakar tahu bahwa yang dimaksud itu ya Nabi sendiri. Karena memang ketika Nabi itu mensyiarkan agama di Mekah itu oleh orang kafir Quraisy kan diberikan tawaran datang kepada paman Nabi Abu Thalib, suruh aja Muhammad tuh hampir menyebarkan agama yang dibawanya tuh. Hendak apanya? Amuninya hendak jadi raja, kami angkat langsung. Kalau istilah kita ini ada payah pakai kampanye lagi. Pokoknya dia hendak jadi raja, langsung kami angkat.
Kalau seandainya inya hendak sugih, pokoknya berapa hendak harta. Pokoknya kami sekampungan ibadatnya, seputaran, dah kumpulkan harta, kunjung ke Muhammad. Asal inya berhenti daripada berdakwah. Kalau inya hendak istri, berapa kau hendak kayak apa modelnya, tunjuk aja, tapi unjukinya. Itu tawaran-tawaran dunia sebenarnya Nabi. Tapi apa jawab Nabi? Tidak usah karena jadi project harta perempuan. Pokoknya matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, tidak akan bergeser selangkah pun untuk mundur untuk mendakwahkan agama. Jadi yang paham betul dengan keadaan Nabi, ya Abu Bakar. Jadi mendengar Nabi bersabda itu pun menangis Abu Bakar. Wa qala fidyanaka ya Rasulullah bi abaina wa ummahatina. Maka Abu Bakar menyahut, kami tebus engkau wahai Rasulullah dengan abah mama kami. Faqabalahu sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyahut ucapan Abu Bakar itu. Inna amanan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar walau kuntu muttakhizan min ahli al-ardi khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalila walakin uhuwatul Islam. Itu ketika Nabi berkhutbah, kurang banyak ujar Nabi, sesungguhnya yang paling terpercaya dari semua manusia, dari semua yang ada, yang paling terpercaya atasku, artinya yang paling aku percaya. Inna amanan nasi alayya bi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Sesungguhnya yang paling terpercaya atas diriku dalam segi persahabatan dan harta, Abu Bakar orangnya. Kalau masalah persahabatan Nabi, tidak ada yang melawan Abu Bakar persahabatan dengan Nabi dengan sahabat yang lain. Kemudian harta bukan main, Abu Bakar itu Pak sugih orangnya. Abu Bakar itu memang itu kawan dari Sayyidina Utsman, sama-sama saudagar. Cuma harta Abu Bakar habis. Kenapa? Berjuang bersama-sama Nabi. Jadi ujar Nabi yang paling terpercaya dalam persahabatan harta Abu Bakar orangnya. Walau kuntu muttakhizan min ahli al-ardi khalila lattakhadtu Aba Bakar. Ujar Nabi, kalau seandainya aku boleh menjadikan kekasih di muka bumi ini, maka yang aku jadikan kekasih adalah Abu Bakar. Dalam hadis lain itu maksudnya, kalau seandainya aku boleh menjadikan di muka bumi ini sang kekasih selain Allah, maka Abu Bakar dan aku lah kekasih. Tapi kalau kenapa saking Nabi itu percaya Abu Bakar, cuma tidak boleh, karena kekasih itu hanya Allah. Jadi Nabi walakin ukhuwatul Islam, cuma sekedar hubungan persaudaraan sesama Islam dia. Andai kata boleh aku ulah kekasih, Abu Bakar lah nang kurangnya nang ulah kekasih. Nah ini kan tanda-tanda kayak apa Abu Bakar itu tuh di sisi Nabi. Kalau seandainya Nabi meninggal dunia, siapa yang akan menjadi khalifah setelah Nabi? Itu sudah kelihatan dari bunyian Nabi. Summa qala la yabqa fil masjid khawbatun illa suddat illa khawbatu Abi Bakar. Ujar Nabi pula melanjutkan, tidak ada yang tersisa pada masjid satu pintu pun kecuali ditutup, kecuali pintunya Abu Bakar. Jadi ceritanya zaman dahulu para sahabat itu mengulah rumah para masjid. Jadi lawang rumah itu langsung masjid gitu. Jadi langsung, jadi rumah-rumah itu berdimpit awal masjid, langsung lawang itu keluar langsung ke masjid, keluar langsung ke masjid. Maka di akhir-akhir hayat Nabi, Nabi perintahkan semua para sahabat tutup semuanya.
Pintu rumah itu langsung ke masjid, tidak boleh lagi tutup itu. Jadi mau hendak masuk ke masjid lewat pintu masjid saja. Jangan mengolah pintu masing-masing. Ya kayak kita nih lah, situ rumah, punya mana pintu masjid, di situ rumah para sahabat. Jadi pintu rumah langsung ke pintu masjid. Maka di akhir hayat Nabi perintahkan para sahabat semuanya tutup semuanya pintu itu, kecuali pintunya Abu Bakar lagi. Menurut Abu Bakar marah atau bukan? Tapi yang lain semuanya tutup kecuali pintu rumah Abu Bakar, marah atau bukan, langsung nembus ke masjid. Dari ucapan-ucapan Nabi itu, pujian-pujian Nabi kepada Abu Bakar, kemudian juga bagaimana penilaian Nabi terhadap Abu Bakar itu memang nilai lebih daripada sahabat yang lain. Itu sebenarnya menunjukkan isyarat kalau seandainya Nabi meninggal dunia nanti, Abu Bakar lah yang akan menjadi khalifah penerus setelah Nabi. Summa akkada amrul khilafati bi amrihi sarihan ay yusalliya bin nas faruji'a wa huwa yaqul muruhu ay yusalliya bin nas fa shalla Abu Bakr bin nasi 17 salat. Kemudian pulang masalah kekhalifahan setelah Nabi ini dikuatkan pula oleh perintah Nabi kepada Abu Bakar. Perintahnya jelas. Ketika Nabi sakit, sudah sakit keras di kita, diingat lagi bangun. Karena selama Nabi masih sehat itu Nabi terus yang menjadi imam para sahabat. Jadi ada yang lain jadi imam Nabi tukang supaya yang Nabi jadi imam. Tapi ketika Nabi sudah sakit keras, ketinggian dan dibangun, maka Nabi perintahkanlah pada para sahabat supaya Abu Bakar suruhnya jadi imam. Abu Bakar tidak datang. Maka perintah Nabi ini kembalikan pulang kepada Nabi. Nabi suruh lagi, muruhu ayyusalliya bin nas. Suruh aja Abu Bakar kepada Nabi, inya yang menjadi imam, mengimami sahabat yang lain dibayang. Kalau bahasa kitanya Nabi Abu Bakar kawal lagi. Memang ketika itu keadaan Nabi itu memang sudah lemah, kepala kan. Fasalla Abu Bakr bin nasi 17 salatan. Maka Abu Bakar Siddiq pun mengimami para sahabat itu sebanyak 17 waktu sholat. Jadi selama Nabi masih hidup, Abu Bakar menjadi imam mengimami sholat kaum muslimin ketika itu sebanyak 17 waktu. Jadi 17 waktu sholat yang Abu Bakar imami, dan Abu Bakar mengimami itu ketika Nabi masih hidup. Jadi itu sebenarnya perintah Nabi menyuruh Abu Bakar mengimami para sahabat sholat. Berarti ini isyarat Nabi ridho sepeninggalan Nabi yang akan menjadi khalifah pemimpin kaum muslimin setelah Nabi Abu Bakar lah orangnya. Dan memang pada akhirnya Abu Bakar yang menjadi khalifah. Tapi sempat pula terjadi peristiwa sedikit. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi niyyah wa riniyatin shalihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa fahman wa 'ilman wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.